3. Bisa ada di HP atau kan, bisa baca bersama. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara rumah Bapak. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Saya buka masker ya, ini agak gak biasa juga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ada sebuah tayangan di TikTok begitu viral, seorang hamba Tuhan meninggal. Dan ketika melihat video itu, begitu terenyuh juga, tidak menangis tapi puji Tuhan. Memuji Tuhan di sebelahnya peti itu gitu ya. Keluarganya semua. Walaupun ketika bersuka cita netesin air mata gitu ya. Dan ada satu hal yang berkata bahwa papaku gitu ya, pulang ke rumah Bapak di sana. Bapak Ibu Saudara, poin yang pertama, yakinkan ada tempat tinggal di sorga. Yakinkan ada rumah di rumah Bapa di sorga. Kita sebagai orang tua yakinkan kepada anak-anak, kepada keluarga besar kita, adakah kita punya rumah di sorga? Ketika saya mempersiapkan, saya sedikit bertanya kepada anak saya baru 1 ya, Setio Tegar Pemenang, usianya bentar lagi beberapa hari 12 tahun. Saya tanya, ini rumah siapa? Ini rumah papa. Rumah kamu juga enggak? Tapi ini rumah papa. Dia ngomong. Rumah di Jakarta, rumah Mbah. Tapi Tegar punya memiliki, ya, tapi rumah Mbah. Di Mesuji, ya rumah Mbah juga, dia ngomong. Lalu saya tanya, di surga kamu punya rumah enggak? Dia katakan punya. Kenapa? Karena Tuhan adalah Bapa. Bapak Ibu Saudara, poin yang pertama ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bapak Ibu Saudara, ketika saya datang pergi ke Jakarta, beres-beres istri sama anak, beres, barang-barang sudah masuk ke rumah, sudah masuk ke mobil, kita siap-siap, lalu kita punya tujuan. Datang ke Jakarta, ada rumah di Jakarta. Ada seorang kaya, bos saya dulu, rumah di Metro, Bandar Lampung. Dia katakan, saya punya cuman rumah 1. Tapi di Bandar Lampung ada 1, di Metro ada 1, di Jakarta ada 1, di Bali ada 1, di Jawa Timur ada 1 gitu ya. Rumah saya itu nggak banyak, cuma 1. Tetapi dalam hati saya berkata, engkau tidak punya rumah di surga. Karena di luar Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yakinkan kita, keluarga besar kita punya rumah di surga. Ketika punya rumah di surga, lalu ada keluarga kita yang meninggal, yakinkan dia tenang, damai sejahtera di rumah Bapa. Bapa yang tak terbatas kasih. Ketika Tegar, kita ke Palembang, kita titipkan ke tempat mbahnya di Mesuji. Ketika kita ada acara di Jakarta, kita titipkan di rumah orang tua kami di Jakarta. Kita tenang karena dia tinggal di rumah orang tua. Bapak Saudara, poin yang pertama, mengapa kita punya kekuatan, mengapa kita penghiburan, kita punya rumah. Perbedaannya ketika kita ke sana tidak ada tiket pulang lagi. Dan sesungguhnya pintu untuk ke surga adalah kematian. Pintu ke surga kematian. Memang ada hal yang spesifik yang diangkat ke surga gitu ya. Tetapi pada umumnya pintu untuk pulang ke rumah Bapa di surga
sorga adalah keluarga. Amin, Bapak Ibu Saudara, yakin. Saya cukup agak deg-degan juga kalau umpamanya saya ngomong, saya nggak punya rumah di sorga. Saya buat dia nyaman di rumah saya. Ketika rumah kami jelek, anak kami mau jalan, lalu kata istri supaya dengkulnya tidak rusak karena lantai kasar, di keramik. Lalu ketika dia pernah nginep di hotel, papa kamar mandinya kayak di hotel gitu ya. Kamar mandinya waktu itu mohon maaf masih sumur di belakang, masih kebuka gitu ya, sebatas bahu gitu ya. Lalu kita buatlah kamar mandi di dalam seperti di hotel. Tetapi yang terutama, persiapkan setiap anggota keluarga punya rumah di surga. Itu tanggung jawab kepala keluarga, itu tanggung jawab kita semua. Amin. Yang kedua, kita mau belajar apabila aku telah pergi ke situ, dan ayat 3, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Hal yang kedua kita mau belajar, ini ada perbedaan. Tidak ada anak Tuhan dijemput malaikat maut. Stefanus ketika matinya mengenaskan. Bapak Ibu Saudara, dirajam, hancur semua muka badannya. Lalu dia berkata, Yesus menjemput. Kita tidak berbicara tentang caranya meninggal, tetapi yang kita yakinkan ketika kita meninggal, karena jujur saudara kita di luar malaikat mencabut nyawa, dan itu katanya sakit benar kan kiranya. Kita tenang, karena yang dikatakan di sini, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat. Yesus yang menjemput. Ketika saya datang, seorang diri diutus, seorang hamba Tuhan senior berkata, Pri, jangan tak. Kalau kamu di sana kelaparan, mati sekalipun, kamu tetap ada rumah di surga. Yang jemput Yesus. Mungkin kamu kecewa gitu ya, kamu bisa protes di surga gitu ya. Tapi yang pasti, yang menjemputmu adalah yang punya surga. Yang menjemputku bukan sesuatu yang angker. Film-film malaikat pencabut nyawa gimana? Dia bawa kayak caping hitam gitu. Dia bawa tongkat yang kayak ada parangnya gitu, yang tajam gitu ya. Itu film-film barat ya istilahnya. Itu malaikat pencabut nyawa. Dan katanya saudara kita itu sakit. Tetapi dikatakan Yesus yang berjanji, dikatakan kalau sudah disediakan tempat, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat. Berarti ada waktu pembangunan rumah di surga itu berbeda-beda di antara kita. Dan sesungguhnya sebagus tempat tinggal kita, sebagus hidup kita mengenal Dia, hidup berjalan bersama Dia, hidup mengikuti Dia. Jadi yang menjemputnya adalah, saya mau kesaksian ya, beberapa tahun Pak Chris juga tahu ya. Bapak, Ibu, Pasar Ibu juga tahu Mas Suratijo meninggal tahun 2019. Kita selalu berpikir bersyukur dia meninggal sebelum zaman pandemi ini. Dia batuk, berdahak ya, pneumonia. Jadi Bapak Ibu Saudara, diambil jarumnya di sini, keluar cairan. Diambil banyak, keluar cairan. Dan cairannya masukin lab ke karang gitu ya. Bersyukur bukan kanker apa-apa lah segala macam. Dan posisinya kita yang nuntun ya, saya dengan istri saya nuntun jemput dia, bawa kursi roda ke rumah sakit berkali-kali ya, kita lupa berapa kali. Lalu setiap Jumat kita berobat. Hari Rabunya saya sama istri saya kok tergerak mau datang ke tempat dia.
Lalu saya ngomong begini, saya panggil Pak D karena saya sudah punya anak. Pak D, kalau Pak D meninggal, Pak D ada di mana? Dia katakan di surga. Kenapa Pak D? Dia katakan Yesus ada di sini. Ketika dia berkata Yesus di sini, saya nangis karena di sini ini paru-parunya penuh dengan air dan saya itu kecewa berat sama Tuhan. Tuhan dia katakan Yesus ada di sini, tapi ada dalam air yang membuat dia bisa mati kapan? Benar Pak D, kita malam begitu merinding dikatakan saya masih sore karena Yesus ada di sini. Lalu Jumat pagi kami mau jemput, dikabarin meninggal 2 hari sebelum. Bapak Ibu Saudara, ya, kematian yang menjemput adalah Tuhan. Tuhan kita yang hidup, yang sudah bangkit dari antara orang. Apapun ceritanya segala macam, dunia pasti menghakimi, dunia pasti menuduh dan sebagainya. Tetapi yakinkan pada setiap orang yang hidup, kami umatnya Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus, dijemput bukan malaikat mencabut nyawa, bukan dijemput sesuatu yang menyeramkan, tapi Yesus yang menjemput. Dikatakan aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Yakinkan seperti anak saya katakan, ini rumah saya, tetapi saya yakin ini rumah Bapak. Saya masih anak kecil katanya. Dia selalu ngomong begitu. Saya yakin benar juga. Di surga itu sebenarnya bukan milik kita, tetapi milik Bapa kita. Amin. Hal yang ketiga kita mau belajar. Ya. Paragraf ketiga, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Poin yang ketiga yang terpenting adalah bukan surganya, tetapi di mana ada Yesus, di situ ada saya. Kalau di dalam dunia kita bisa balik, harusnya di mana ada kita, kita membawa Yesus. Karena Yesus ada di sini. Setuju ya? Tetapi di dunia lain, kita katakan di dunia lain, bukan dunia yang hidup, orang hidup, di mana ada Yesus, di situ ada kita. Di perikop ini tidak membahas surga dan neraka, tetapi dikatakan di mana ada Yesus, di situ ada saya, ada kita semua. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kita mau belajar yang ketiga ini, bahwa ada dunia selain orang hidup. Dunia orang hidup ini ada dunia selain orang hidup. Dan saya mau katakan dunia orang hidup ini, selain dunia orang hidup ini, dunia ini dunia yang tanpa dikatakan kronos, tetapi kekal, abadi selama-lamanya. Dan poin yang terpenting, di mana ada Yesus, di situ saya. Dan ini bukan perbuatan kita, bukan amal kita, bukan ibadah kita, tetapi anugerah. Amin. PR kita, tugas kita untuk yang hidup. Saya meyakinkan memang kita punya budaya timur, tapi saya meyakinkan gini Bapak Ibu Saudara, saya yang dilihat oleh Bapak Ibu ini kendaraan saya. Ketika saya mati, kendaraan saya ada tempatnya. Tetapi saya sendiri, dikatakan di mana ada Yesus, di situ ada saya. Ya, saya mau bagikan begini, budaya timur boleh membolehkan ya, apa istilahnya, tidak apa istilahnya, ya tidak etis lah, tidak layak lah. Kok kuburan nggak dirawat gitu ya, istilahnya. Kuburan bisa dirawat, kuburan bisa dirawat, bisa dibersihkan, bisa diperbagus gitu ya.
tetapi yakinkan yang di dalam itu bukan anak karet. Di mana ada Yesus, di situ ada karet, kan? Jadi saya kadang dengar, saya agak miris ya, agak kasihan. Ada seorang anak juga meninggal, SMP kelas 2, anak Tuhan, sungguh-sungguh. Tiap sore, karena memang kuburannya deket ya, tiap sore nyiram, dan itu dipasang status. Dek sejuk ya, dipanggil adik anak nomor 2 juga ya. Dek sejuk ya, dalam hati saya itu bukan anaknya di situ lagi. Kalau anak di situ lagi berarti Yesus ada di situ, enggak. Itu tulang belulang, itu kendaraannya. Ketika saya ngelihat Karel, badannya gede benar, sudah berapa tahun. Terakhir saya waktu kesini kan lihat ya, badannya udah gede gitu ya. Tetapi Karelnya sendiri bukan di situ. Di mana ada Yesus, di situ kita ada. Itu firman. Boleh dirawat, bukan nggak boleh. Ada beberapa ajaran yang nggak boleh. Kuburan udah habis digali, ditutup, sudah selesai. Dan dilihat-lihat, boleh dilihat sebagai memori, sebagai historis. Di situ anak saya terkubur gitu ya, jasad anak saya terkubur. Tetapi bukan sesuatu yang menggambarkan anaknya di situ. Lalu setiap ada di kuburan kita ngomong, nak, kan tenang ya kamu di sana. Bukan di situ lagi. Bukan di situ lagi. Kita punya emosional ketika kita ngomong kepada jasadnya sebelum dikubur, nangis segala macam, itu emosional. Dibolehkan Paulus ngomong, yang penting jangan berlebihan seperti orang dunia. Boleh kita menangis. Tetapi saatnya sekarang, mungkin orang dunia ngomong, oh ini masih 7 hari, dan 40 hari nggak boleh, orang tua nggak boleh, anak-anak nggak boleh keluar rumah karena dia masih ada di sini gitu ya. Itu bukan firman Tuhan. Yang pasti poin ketiga kita mau belajar, di mana ada Yesus, di situ kita ada, karena kita percaya kepada Dia, Allah yang mengasihi. Bukan tidak melarang, boleh merawat, karena kita juga punya etika kan. Nanti ada orang ngomong, itu anak isi itu kok kuburannya nggak diurus gitu ya. Saya pernah melihat ada kuburan nggak urus gitu ya. Tetapi diurus, tetapi kita tahu itu sebagai momen historis, memori yang meyakinkan dia tidak di situ, dia ada bersamanya. Dia katakan pas acara keluarga kita punya kuburan orang tua kita datang, kita bersihin gitu ya. Dia jangan ngomong lah, mama, bapak gitu ya. Bapak saya kemarin meninggal Desember, lalu saya datang ke sana. Kenapa kamu ngomong sama bapakmu? Ya di dalam ini bukan bapak saya gitu kan. Ini jasad bapak saya. Bapak Ibu Saudara, 3 poin ini kita mau belajar semasa kita boleh hidup. Dan ini ada sebuah kekuatan kita. Yang pertama, saya ulangin ya. Yang pertama, yakinkan ada rumah tempat tinggal di surga. Dan itu hanya berdasarkan anugerah keselamatan iman. Yang kedua, ya, Bapak Ibu Saudara, yang pertama, lalu yang kedua, yakinkan yang menjemput kita nanti meninggal bukan sesuatu yang menyeramkan, tetapi Yesus sendiri. Aku menjemput. Karena apa? Yesus ngomong, rumahmu sudah jadi. Tadi ngobrol di rumah, di mobil kan, ada yang sudah yakin meninggal, jangan dulu gitu ya, tawar-tawar dalam macam. Tetapi kita nggak tahu, yang tahu Tuhan. Ujuk-ujuk naik mobil lalu di samping ada Yesus. Pulang hari ini ya pria gitu. Wah, yang jemput Tuhan Yesus kan? Paling biasanya sih kalau ngomongnya laki-laki, istri saya gimana, anak saya gimana, biasanya gitu, jadi tawar-tawaran. Tetapi yakinkan bukan malaikat pencabut nyawa, tetapi Yesus yang menjemput. Yang ketiga, yakinkan mana ada Yesus, ada kita di dunia kekekalan, di dunia keabadian. Amin. Kita tutup. Haleluya. Kita teduh dalam hati kita. Biar Roh Kudus yang
menghibur, memberi kekuatan kita. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang mengasihi kita. Amin. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku, dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelapmu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hatiku, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya, sakapakara masyikata karesa. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan, Allah yang maha tinggi, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang menguasai kehidupan dan kematian. Tuhan yang kami sembah, yang kami percaya, Yesus Kristus. Ini kami Tuhan. Kami tahu kami hidup dan saatnya kami akan meninggal Tuhan. Janji-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami punya tempat tinggal Tuhan. Di mana Engkau berada, kami berada Tuhan, di dalam kekekalan Tuhan. Bukan kekuatan kami, bukan amal ibadah kami, perbuatan kami Allah, tetapi karena Engkau baik, mengasihi kami, dan kami percaya kepada Engkau. Kami hidup beriman dalam anugerah-Mu yang sempurna itu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan, kami mengucap syukur Engkau baik Tuhan. Kami berdoa untuk yang hidup di tempat ini Tuhan. Kami mau yakin ketika saatnya, waktunya Tuhan, Engkau sendiri Yesus Kristus yang menjemput kami. Ketika tempat tinggal kami sudah siap Allah, dan kami hidup dalam kekekalan itu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, terlebih untuk malam hari ini, untuk keluarga di tempat ini. Bapak, Mama, Abang Kevin, dan Adik Naya Tuhan, dan keluarga besar Tuhan yang boleh ada di sini atau di tempat yang lain Tuhan. Penghiburan yang daripada-Mu turun atas mereka Tuhan, sempurna Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang lemah Tuhan, Engkau yang kuat Tuhan. Mari Engkau yang menopang keluarga di tempat ini. Engkau yang memeluk mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang mencurahkan damai sejahtera-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau mengatakan kami umat-Mu Tuhan. Engkau adalah Tuhan kami. Engkau yang berdaulat Tuhan. Kami tidak dapat melawannya. Engkau yang berdaulat Tuhan. Tetapi Engkau yang mencurahkan penghiburan, Engkau yang mencurahkan pertolongan, kekuatan yang besar bagi keluarga di tempat ini, lebih lagi Allah di dalam nama Tuhan. Berdoa untuk kami yang hidup, yang mendengar firman-Mu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan. Kami mau yakinkan Tuhan bahwa Engkau sangat baik bagi kami. Sangat baik bagi kami. Siapakah kami ini Tuhan? Kami adalah sampah-Mu, tetapi Engkau adalah pemulung kami Tuhan. Mengangkat kami dari lumpur Tuhan.
Kau menyediakan tempat yang terbaik bagi kami di rumah Bapa di sorga. Dan kami mau hidup Tuhan. Kami mau hidup setia. Kami mau hidup taat Tuhan. Kami mau hidup di dalam firman-Mu. Sampai Engkau menjemput kami. Kami berdoa untuk keluarga besar kami Tuhan yang lainnya. Tugas kami mau berdoa meyakinkan mereka bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa Yesuslah yang menyelamatkan. Bahwa Yesuslah adalah Juru Selamat yang akan menyediakan tempat tinggal bagi kami semua yang percaya di rumah Bapa di sorga Tuhan, di dalam kekekalan. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa, hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Yang hidup Tuhan, yang hidup Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau melayani Engkau. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan akan kematian Tuhan. Ada rumah setelah kematian. Dan Engkau Yesus yang menjemput kami. Yang dimana ada Engkau, kami pun berada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kau baik, Kau luar biasa. Kami boleh akhiri ibadah ini. Kami percaya Engkau yang menyertai kami pribadi lepas pribadi, Roh-Mu Tuhan. Memberi penghiburan, kekuatan, pertolongan Tuhan. Menyertai kami, menopang kami. Kami untuk boleh hidup tak bercacat dan tak bercela di hadapan. Terima kasih anugerah-Mu yang besar, tempat tinggal di rumah Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat dan syukur dan pemuliaan hanya bagi Engkau Raja segala raja, Yesus Kristus. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku pada Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah kami semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati.